Assalamualaikum Ibu Haryanti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haidir. Alhamdulillah kabar saya baik. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh iya, begini Bu, besok rencana saya akan melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Julianti, ya berdasarkan alur Tirta. Nah, saya ingin minta tolong Ibu Haryanti mengamati proses coaching yang akan kami lakukan ini. Baik, Pak. Saya siap membantu Bapak untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coachingnya. Apakah Bapak sudah menyiapkan alat observasi kegiatan coachingnya, Pak? Iya Bu, saya sudah menyiapkannya. Jadi dalam kegiatan coaching ini saya akan menggunakan alur Tirta ya, yang dimulai dari menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen Bu. Dan sebentar saya akan mengirimkannya kepada Ibu contoh formatnya. Dan kalaupun ada yang ingin Ibu koreksi, ya disilakan Ibu, kita bisa diskusikan kembali. Baik, Pak. Kalau boleh saya tahu dalam pelaksanaan coaching ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan, Pak? Dalam kegiatan coaching ini sebenarnya ada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan Ibu. Di antaranya yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik, Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira pada bagian kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Dalam kegiatan coaching ini, saya ingin Ibu Haryanti fokus ya mengamati kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, iya, iya. Kira-kira apa indikator yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching yang Bapak laksanakan? Jadi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, saya akan berupaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada coaching, dan berupaya fokus pada kata kunci dalam permasalahan utamanya, Ibu. Baik, Pak. Saya kira apa yang saya perlukan sudah cukup. Nah, kira-kira besok kegiatan coachingnya ini dilaksanakan pada pukul berapa ya, Pak? Insya Allah pukul 13.00 Ibu. Dan kalaupun ada perubahan jadwal, saya akan menghubungi Ibu kembali. Ya, baiklah kalau begitu, Pak. Jika sekiranya nanti ada perubahan, silakan dikonfirmasi kembali ke saya ya, Pak. Ya siap Ibu. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk kesediaannya Bu. Iya, Pak. Sama-sama. Kalau begitu, Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Haryanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bisa kami memulai kegiatan coachingnya Bu? Ya, disilakan, Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu Julianti? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Ya, kemarin Ibu minta waktu untuk berdiskusi dengan saya. Kalau boleh tahu apa perihal ya yang akan kita diskusikan Ibu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Jadi begini Pak, saya berencana akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi saya masih kesulitan di dalam memetakan kebutuhan belajar murid Pak. Iya, baik Ibu, apa yang Ibu harapkan nantinya setelah kita selesai dengan diskusi ini Bu? Yang saya harapkan itu setelah berdiskusi saya bisa memperoleh petunjuk
dan penguatan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, khususnya dalam hal pemetaan kebutuhan belajar murid, sehingga nantinya saya dapat membuat perencanaan yang matang dan saya bisa mengimplementasikannya dengan baik di dalam pembelajaran di kelas. Iya. Baik Ibu, kalau seumpamanya kita ukur dengan skala 1 sampai 10 terkait kemampuan Ibu dalam memetakan kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira Ibu berada di angka berapa ya kalau sekarang ini? Kalau masalah itu Pak, saya kira saya masih berada di angka 5, tetapi saya berharap ke depannya saya bisa memaksimalkan ke angka 9, bahkan ke angka 10 Pak, mudah-mudahan. Ya, bagus Ibu. Semoga bisa tercapai ya. Nah, kalau boleh tahu terkait dengan kebutuhan belajar murid ini dalam pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya, Bu? Bisakah Ibu menjelaskannya dengan singkat kepada saya? Baiklah Pak, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dikenal 3 jenis kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan murid, di mana kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan yang baru. Kemudian yang kedua itu adalah minat murid, sesuatu hal yang menyenangkan dan menarik bagi murid, yang dapat memberikan kepuasan diri bagi murid itu sendiri. Sedangkan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Pendekatan yang disukai murid dalam belajar berdasarkan gaya belajar anak itu sendiri, Pak. Iya, sepertinya menarik ini Bu. Dari segi konsep ya, saya rasa Ibu Julianti sudah memahaminya dengan baik mengenai kebutuhan belajar murid ini. Iya Pak, tapi pada kenyataannya saat ini saya masih merasa kurang, tetapi saya tetap akan berusaha berupaya memetakan kebutuhan belajar murid. Uh, Kemudian saya akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu karena tujuannya itu ya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi kita perlu melakukan pemetaan yang terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, Pak. Begitu. Ya, baik Bu. Nah, dari 3 jenis kebutuhan belajar murid yang Ibu jelaskan tadi itu, kira-kira di bagian mana yang Ibu rasa saat ini masih kesulitan dalam memetakannya? Kalau untuk pemetaan kesiapan belajar murid, alhamdulillah saya sudah bisa memetakannya dengan baik. Tetapi di sini yang agak saya temui kendala atau kesulitan yaitu di bagian pemetaan minat dan profil belajar murid, Pak. Yang saya masih agak bingung dan belum terlalu paham bagaimana saya untuk memetakannya. Ya Bu. Nah, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sepertinya memang masih baru ya bagi kita semua. Jadi wajarlah jika kita masih bingung dalam menerapkannya. Apalagi terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya sangat berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran yang kita laksanakan selama ini. Nah, tapi Ibu Julianti harus yakin dan percaya dan tentunya harus berusaha ya pasti akan menemukan solusinya, Bu. Siap Pak, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan motivasinya terhadap saya melalui diskusi ini. Ya, baik Bu. Jadi bagaimana ya cara Ibu selanjutnya agar dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini? Sepertinya saya harus mempelajari lebih detail lagi mengenai konsep
pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Khususnya untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Dan saya akan tetap berusaha mencari informasi, baik itu melalui media cetak maupun digital, terkait konsep pembelajaran berdiferensiasi ini untuk saya pelajari lebih lanjut atau saya akan lebih dalami lagi, Pak. Ya, sepertinya itu ide yang bagus, Bu. Nah, selain yang Ibu sampaikan tadi, adakah cara lain yang bisa Ibu lakukan selain itu? Maksudnya mungkin apa ya? Saya akan mencoba menemui teman saya karena kebetulan ada juga teman guru penggerak ya namanya Ibu Hikmayanti, dan menurut informasinya beliau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bersama guru-guru yang di sekolahnya. Jadi saya bisa berkonsultasi dengan beliau mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Ya, bagus sekali kalau begitu, Bu. Saya dengar info juga kalau teman guru yang pernah mengikuti pendidikan guru penggerak itu telah mempelajari dan mengkaji secara mendalam mengenai konsep maupun praktik dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi, saya rasa tepat sekali kalau Ibu meminta bantuan kepada beliau agar bisa mendapatkan penguatan ya. Jadi, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Kalau bisa secepatnya ya Pak, mungkin setelah saya berdiskusi dengan Bapak, mungkin juga saya akan mencari referensi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini untuk saya pelajari, dan saya juga akan segera menghubungi Ibu Hikmayanti guna meminta waktunya untuk berdiskusi lebih lanjut untuk mendapatkan penguatan mengenai konsep pembelajaran berdiferensiasi, khususnya masalah pemetaan kebutuhan belajar murid, Pak. Ya, baik, luar biasa semangatnya, Bu. Nah, Ya, setelah Ibu mendapatkan penguatan nantinya mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, langkah selanjutnya yang dapat Ibu lakukan itu seperti apa, Ibu? langkah yang selanjutnya mungkin apa ya, akan saya lakukan adalah saya akan kembali mencoba memetakan kebutuhan belajar murid baik dari segi kesiapan, minat dan profil belajarnya berdasarkan penguatan yang telah saya peroleh, membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi secara sistematis, dan setelah itu saya akan mengimplementasikannya di dalam pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah saya susun. Ya, sepertinya menarik sekali nih, Bu. Saya salut dengan semangatnya. Nah, baik, Bu, setelah Ibu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, kira-kira siapa ya yang bisa menilai apakah cara yang Ibu lakukan dalam memetakan itu sudah tepat atau bagaimana, Ibu? Saya bisa apa ya, berkomunikasi lagi dengan Ibu Hikmayanti, teman saya yang guru penggerak, untuk meminta penilaiannya apakah pemetaan yang saya lakukan sudah tepat atau masih perlu untuk dibenahi, dan tindak lanjutnya bagaimana untuk Ya, kedepannya itu, Pak. ya, baik, Bu. Sepertinya Ibu Julianti sudah mendapatkan petunjuk ya dalam menghadapi permasalahannya. Jadi begini Ibu Julianti, sekarang kita akan mencoba untuk mereview hasil diskusi kita. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini? Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali Pak atas waktu dan kesempatannya untuk berdiskusi dengan saya pada kesempatan ini, dan saya merasa mendapatkan petunjuk yang lebih jelas lagi
Dan tentunya saya sangat termotivasi sekali untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan langkah-langkah yang tepat, mulai dari pemetaan kebutuhan belajar murid, membuat RPP, sampai pada pelaksanaan pembelajarannya. Ya, keren sekali Bu. Ibu sudah mendapatkan petunjuk untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini dan sepertinya rencana Ibu Julianti ini juga sudah sangat matang. Jadi ya saya berharap semoga usahanya sukses dan maksimal Ibu. Ya, mudah-mudahan Pak, dan saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas support dan motivasinya kepada saya Pak. Ya, terima kasih kembali Bu. Oh iya, kebetulan saya masih ada sedikit urusan Ibu. Mungkin lain kali kita bisa kembali berdiskusi untuk merefleksi mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini khususnya dalam hal pemetaan kebutuhan belajar murid karena terus terang saya sendiri juga merasa tertantang untuk mendalami pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Oke Pak, bisa dilanjutkan aktivitasnya, silahkan. Ya baik, Ibu Julianti, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik, Ibu Haryanti, alhamdulillah saya telah melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Julianti dan kira-kira bagaimana menurut pengamatan Ibu? Barangkali ada umpan balik yang bisa diberikan kepada saya terkait dengan pelaksanaan coaching yang saya laksanakan tadi bersama dengan Ibu Julianti. Baiklah Pak, dari hasil pengamatan saya secara keseluruhan proses coaching berdasarkan alur cerita yang Bapak lakukan bersama Ibu Julianti sudah berjalan dengan baik. Kemudian kompetensi coaching yang diharapkan juga sudah terpenuhi, khususnya dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan membuat coach untuk menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, coach juga nampak antusias dan termotivasi dalam mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Namun ke depannya Pak, kayaknya Bapak ini masih perlu terus berlatih untuk mengasah kompetensi tersebut, Pak. Iya Bu, ya makasih atas sarannya dan saya rasa memang seperti itu Bu, artinya kita memang harus perlu banyak latihan ya untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan coaching ini. Kira-kira dalam kegiatan coaching akan Bapak lakukan ke depannya, kompetensi yang mana lagi yang akan Bapak tingkatkan, Pak? Iya Bu, jadi kedepannya dalam kegiatan coaching yang akan saya laksanakan, saya ingin berfokus lagi pada kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif itu. Oh ya, baik Pak Haider. Semoga ke depannya kegiatan coaching yang Bapak lakukan dapat berjalan lebih baik lagi dan semua kompetensi coaching bisa dimaksimalkan dengan baik ya Pak. Ya Bu, jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu sebelumnya atas kesediaannya untuk menjadi pengamat ya dalam kegiatan coaching yang telah saya lakukan bersama dengan Ibu Julianti. Iya, terima kasih kembali Pak. Baik Pak, barangkali pertemuan kita sementara kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak. Ya Bu, ya. Jadi sekali lagi makasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.